Ekstra, Hua Bingyu, bagian 1. Saat ini sudah larut malam di Machomen Bar, tapi tempat itu ramai dengan lampu dan pesta. Berbeda dari bar biasa, tempat ini mengambil jalur wanita kelas atas. Para pelayan yang datang dan pergi semuanya adalah pria muda tampan, dan penari di atas panggung adalah wanita cantik berotot. Oleh karena itu, semua yang datang ke bar tersebut adalah pelanggan wanita, mulai dari gadis berusia 18 tahun hingga wanita berusia 78 tahun. Saat ini, di lantai dansa tengah, beberapa model pria berusia 20-an bertelanjang dada dan dilumuri minyak zaitun. Mereka bersinar di bawah cahaya dan tampak semakin megah dan maskulin. Di tengah suara musik, banyak sekali wanita berkumpul di sekitar lantai dansa, bersorak dan berteriak tanpa henti, dengan mata membara dari waktu ke waktu dan menggosokkannya pada otot mereka yang menggembung, mengeluarkan semburan jeritan. Di depan bar, seorang wanita berpakaian putih sedang duduk di sana. Dia bahkan tidak melihat apa yang terjadi di lantai dansa. Dia sepertinya tidak tertarik. Dia hanya memegang gelas anggur dan menuangkan minuman yang berbeda ke dalam mulutnya. Wanita ini mengenakan gaun kuno berwarna putih panjang. Meskipun mengenakan pakaian kuno bukanlah hal yang istimewa di Tiongkok saat ini, dia masih merasa agak janggal di bar. Ditambah dengan tingkah uniknya ini, terkesan agak mendadak. Cantik, apakah kamu tidak bosan minum sendirian? Saat dia berbicara, seorang wanita dengan postur menawan datang. Dia telah memperhatikan wanita berbaju putih ini 3 hari yang lalu. Dia biasanya datang kepada mereka untuk mencari kesenangan, tetapi dia tidak pernah melihat ke lantai dansa untuk kedua kalinya dan terus minum di sini. Dia juga menghabiskan uang seperti air dan tidak pernah melihat harga saat membeli minuman, jadi dia jelas kaya. Sebagai pemilik sebuah bar, dia sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Menurutnya, dia pasti seorang putri kaya yang terjebak dalam cinta, dan dia juga pelanggan terbaik bagi mereka. Wanita itu meminum koktail di tangannya, menoleh dan melirik, memperlihatkan wajah cantik. Secara umum, kostum kuno sangat menarik. Jika Anda memiliki sosok yang buruk atau temperamen yang salah, Anda tidak akan bisa mendapatkan efek yang sama. Namun kini wanita ini telah menafsirkan keindahan kostum kuno secara ekstrim, dan dengan pipinya yang mabuk dan kemerahan, dia terlihat sangat cantik. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dia membisikkan beberapa patah kata, dan wanita berbaju putih itu terus minum. Saudari Hong tidak bermaksud menyerah, dia juga mengambil segelas anggur, menyentuhnya dengan wanita itu, dan menyesapnya. Cantik, model pria kita di sini memiliki sosok yang terbaik. Mengapa kamu tidak menonton mereka menari? Angka itu terlalu buruk. Apa bagusnya mereka? Kata wanita berbaju putih, tapi pemandangan lain terlintas di benaknya. Sosok yang tinggi dan tegap serta ototnya tidak terlihat berlebihan, namun penuh dengan daya ledak. Menuangkan baskom berisi air dingin ke tubuh, pemandangannya 1000 kali lebih kuat dari model pria yang berpose di lantai dansa. Memikirkan gambaran pembuluh darah yang membengkak, ditambah dengan rangsangan alkohol, 2 rona merah muncul di pipinya. Ternyata gadis itu juga berprofesi sama, tapi persyaratannya agak tinggi. Tapi jangan khawatir, aku tidak kekurangan apapun kecuali laki-laki baik di sini. Laki-laki ada banyak macamnya. Hong tersenyum. Sepertinya urusan ini akan selesai. Kemudian dia bertepuk tangan, dan 2 pemuda berotot segera berjalan mendekat. Mereka memiliki tinggi 1,85 meter dan tampan. Kedua orang ini awalnya adalah nama teratas di bar, dan mereka dulu melayani para wanita yang sangat kesal. Tapi sekarang ketika mereka melihat wanita berbaju putih ini, mata mereka tiba-tiba bersinar. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kecantikan wanita ini melebihi imajinasi mereka. Mereka belum pernah melihat wanita secantik itu seumur hidup mereka, dan matanya penuh dengan semangat. Kakak, apa pendapatmu tentang keduanya? Mereka benar-benar tampan, sehat, dan kuat. Pada titik ini, Sister Hong menunjukkan senyuman licik dan merendahkan suaranya, saya jamin 7 kali dalam semalam akan baik-baik saja. Alasan dia memilih bar ini adalah untuk menghindari pelecehan dari laki-laki. Terlalu banyak lalat dan terlalu mengganggu. Terlalu lemah. 3 kata keluar dengan lembut, tanpa tujuan yang tidak perlu,
hanya untuk membuat perbandingan sederhana dengan pria yang ada di pikirannya. Saudari Hong tidak tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia pikir itu adalah sebuah tantangan dan segera melambaikan tangannya. Kedua pria itu saling memandang dengan kesal, pergi dengan kecewa, dan tak lama kemudian pria lain datang ke sini. Dibandingkan dengan dua pria cerah dan tampan tadi, pria ini hanya mengenakan celana berwarna kencang, memperlihatkan otot yang sangat kencang dan kuat. Juara binaraga nasional 3 tahun lalu itu punya otot yang sangat kuat. Setelah pria berotot itu melihat wanita berbaju putih, dia pun sangat bersemangat knocking memukul otot pectoralis mayornya yang kuat. Cantik, kamu bisa mencobanya. Dan lihat seberapa kuat ototku. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya lagi, pistol kepala lilin perak, sepertinya tidak ada gunanya. Itu secara tidak sadar, sebuah perbandingan dibuat. Persyaratan kakakku sangat tinggi. Sister Hong menjentikkan jarinya, dan tak lama kemudian pria lain datang. Orang ini juga sangat kuat. Meskipun dia tidak berotot seperti juara binaraga di sebelahnya, dia penuh dengan daya ledak. Terlebih lagi, matanya tajam, dan dia memiliki aura kekuatan yang samar di sekujur tubuhnya. Sister Hong berkata, saudari, ini adalah merek teratas di toko kami. Dia adalah mantan juara Sanda. Dia juga berpartisipasi dalam kejuaraan tinju bawah tanah dan memenangkan 10 kemenangan berturut-turut. Bagaimana menurut Anda? Kelihatannya bagus tapi ternyata tidak berhasil. Wanita itu meminum anggur di tangannya, merasa sedikit kesal, dan berdiri untuk pergi. Kilatan ketidaksenangan melintas di wajah Sister Hong. Awalnya dia mengira dia bisa memenangkan kesepakatan besar ini, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan terlalu pilih-pilih. Pria berotot itu menatap wanita berbaju putih, matanya bersinar terang, seperti binatang buas yang melihat mangsanya. Cantik, penjualannya mungkin berhasil atau mungkin tidak, tapi bukankah agak menghina jika kamu mengatakan bahwa aku tidak tertarik pada apapun? Minta maaf padaku, atau biarkan kamu merasakan sendiri apa artinya menjadi seorang pria kuat. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah maju dan menghentikan bayi. Cara seorang wanita. Sister Hong mengangkat alisnya, tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Menurutnya, wanita berbaju putih itu melihat begitu banyak produk kelas atas di tokonya tapi tidak memilih satupun, jadi dia harus diberi pelajaran. Wanita berbaju putih melirik pria di depannya, kilatan kemarahan melintas di matanya, dan dia dengan lembut mengucapkan satu kata, keluar. Gadis kecil, kamu memprovokasi saya. Hentikan dia. Ototnya pria itu tahu bahwa ini adalah persetujuan diam-diam, dan dengan senyum cabul di wajahnya, dia melangkah maju dan memeluknya. Dalam hatinya, wanita ini hanya bisa menjadi anak domba yang akan disembelih jika jatuh ke tangannya. Tak disangka, begitu ia membuka tangannya, ia merasakan hantaman keras di dadanya, seolah-olah ia ditabrak kereta api yang sedang berlari. Ia terbang mundur sejauh lebih dari 10 meter dan menghantam tembok di belakangnya dengan keras. Kekuatannya begitu besar sehingga dia berhenti di dinding selama 3 atau 4 detik sebelum jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Ekstra, Hua Bingyu, bagian 2. Saat ini, bar menjadi sunyi, dan bahkan musik pun berhenti. Beberapa orang yang berpose di lantai dansa juga berhenti dan melihat ke arah pria berotot yang tergeletak di tanah sambil muntah darah karena terkejut. Mereka yang baru saja pergi menutup kaki mereka karena ketakutan. Mereka memiliki beberapa ide acak sebelumnya dan bahkan ingin melakukan sesuatu secara diam-diam, tetapi sekarang mereka benar-benar ketakutan. Ekspresi Sister Hong berubah drastis. Di awalnya ingin pria berotot itu memberi pelajaran pada wanita yang tidak mengerti aturan ini. Tetapi dia malah diajari seperti ini. Memukulnya di depan semua orang seperti tamparan di wajah, yang membuatnya sangat marah. Apa maksudmu? Apakah kamu bertindak terlalu jauh? Aku tidak membunuhnya, jadi aku menunjukkan belas kasihan. Kata wanita berbaju putih. Sejujurnya, jika dia ingin membunuh pria berotot itu, cukup dengan menggerakkan jari-jarinya. Sombong, tangkap dia. Tentu saja, seseorang yang membuka bar pasti memiliki latar belakang tertentu. Sister Hong memiliki lusinan penjaga keamanan di bawah komandonya, dan semuanya sangat galak.
Begitu bos memberi perintah, satpam segera bergegas keluar sambil memegang batang besi dan tongkat karet di tangannya, dan bergegas menuju wanita berbaju putih itu dengan gigi dan cakarnya. Namun pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Begitu orang-orang itu bergegas turun, mereka seperti terkena bom. Tentu saja, wanita berbaju putih tidak menggunakan bom, tapi dia terlalu kuat. Orang-orang ini tidak bisa masuk sama sekali, dan langsung terpesona oleh energi kekerasan. Ekspresi Sister Hong berubah. Sekarang energi spiritual di bumi telah bangkit kembali, bahkan orang biasa pun memiliki pemahaman yang kuat tentang kultivator. Tiangong bahkan membuat pengaturan rinci dan membentuk tim kecil di setiap daerah khusus untuk menekan beberapa petani yang berperilaku sembrono. Kamu berani memukul orang-orangku, tunggu saja, kata Sister Hong sambil mundur, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor tim Tiangong. Wanita berbaju putih itu tampak marah. Oke, mari kita lihat siapa yang bisa kamu telepon hari ini. Aku beri kamu 10 menit. Jika kamu tidak bisa menelepon siapapun, aku akan merobohkan barmu. Saudari Hong ketakutan. Dia menggigil dan menyadari bahwa dia sepertinya telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi hari ini. Saat ini, dia menyesalinya. Jika dia mengetahuinya lebih awal, bukankah dia akan membiarkan orang minum dengan tenang? Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Saya hanya bisa berharap orang-orang kuat dari Istana Surgawi akan segera datang. Biasanya, tim Tiangong yang tertinggal semuanya adalah kultivator yang sangat kuat dan akan segera tiba, tetapi 3 menit berlalu dan masih tidak ada pergerakan. Hal ini membuat Sister Hong dan semua orang di bar gugup. Pada saat ini, sesosok muncul di depan pintu bar dan berjalan masuk perlahan. Ekspresi semua orang membeku setelah melihatnya. Wanita berbaju putih itu cantik, dan wanita dengan gaun bermotif bunga ini bahkan lebih cantik. Dia memiliki wajah yang cantik dan penampilan yang bermartabat, dia memancarkan aura yang kuat, dan setiap langkah yang dia ambil memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang. Yu Hualing lah yang datang, tapi kelincahan dan keaktifannya hanya bisa dilihat oleh Ye Bufan. Dia menghampiri wanita berbaju putih dan berkata dengan santai, "Adik perempuan, kenapa kamu melakukan ini?" "Kakak senior." Ternyata wanita berbaju putih itu adalah Hua Bingyu, pemimpin dari Sekte Pedang Liu Guang, tapi dia telah menyerahkan posisi pemimpin saat ini. "Ayo pergi." Gong Qingxuan meraih tangan Hua Bingyu dan melangkah keluar. Kedua sosok itu menghilang dari ruangan dan muncul kembali 10.000 meter. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, Hua Bingyu melepas pakaian luarnya yang dingin, memeluk kakak perempuannya dan mulai menangis. Gong Qingxuan menepuk punggungnya, "Oke, kamu berumur ribuan tahun. Jika kamu memiliki masalah, selesaikanlah. Mengapa menangis? Kakak senior, saya telah bekerja sangat keras, tetapi saya tidak bisa melupakannya. Dia mengundurkan diri sebagai pemimpin sekte dan berkeliling, bertemu dengan talenta muda yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan berpikir untuk menemukan dirinya seorang pendamping Tao. Tetapi semua upaya itu sia-sia, tidak ada yang bisa menandingi dia di mata saya." Gong Qingxuan berkata, "Bukan itu di mata saya, matamu, sebenarnya tidak ada pria yang lebih baik darinya di dunia ini. Lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Hua Bingyu menangis dengan sedih, "Dia telah menjadi iblis dalam diriku sekarang. Dia tidak makan dengan baik, tidak bisa tidur, dan dia bahkan belum membuat kemajuan apapun dalam kultivasi." Gong Qingxuan menyeka air mata jatuh dari sudut matanya, "Lalu siapa yang bisa disalahkan? Siapa yang menyuruhmu mengintip saat itu?" Pipi Hua Bingyu memerah, "Aku hanya sedikit penasaran saat itu." Gong Qingxuan mencubit pipinya yang hampir pecah. "Setelah beberapa saat, rasa penasaran membunuh kucing itu. Sekarang kamu tahu konsekuensinya serius." Hua Bingyu menggigit bibir merahnya, "Lagi pula, kami berkata saat itu, aku akan menikah dengan siapapun yang kamu nikahi. Sekarang kakak perempuan harus menepati janjinya." Ternyata kedua kakak beradik itu pernah mengucapkan kata-kata serupa sebelumnya saat bercanda, namun kini dia yang mengatakannya. Dia punya banyak wanita. Bukankah kamu merasa sedih?" Hua Bingyu menggelengkan kepalanya berulang kali, "Aku tidak sedih.
Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Selama aku di sisinya, yang lainnya tidak penting. Gong Qingxuan tampak malu, kamu benar-benar menimbulkan masalah bagiku. Hua Bingyu meraih lengannya, lagi pula, aku tidak peduli, kamu berjanji padaku saat itu bahwa kamu harus menepati janjimu sekarang. Gong Qingxuan menghela nafas tak berdaya, baiklah, kalau begitu, kamu akan mengikuti pengaturanku. Saat malam tiba keesokan harinya, Ye Bufan datang ke sebuah bangunan kecil. Ini adalah kediaman Yu Hualing. Menurut perintah, dia seharusnya bertugas di sini hari ini. Meski wanitanya terlalu banyak, dia sedikit lelah, namun berdasarkan prinsip mencintai apa yang dia lakukan, dia tetap menikmatinya. Begitu dia memasuki pintu, sepasang tangan kecil yang hangat di belakangnya menutupi matanya, suamiku, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Ye Bufan mengembalikan tangannya dan memeluk wanita itu, mencium pipinya. Berusahalah sebaik mungkin untuk menyenangkan. Yu Hualing, Xiao Langjun, bisakah kita memainkan sesuatu yang berbeda hari ini? Ye Bufan tersenyum tipis, oke. Ide lain apa yang kamu punya? Tentu saja ini permainan peran, tunggu sebentar, coba tebak siapa aku siapapun, harap diingat jangan menggunakan kesadaran spiritualmu. Yu Hualing berkata dan mengeluarkan syal hitam untuk menutupi matanya. Ye Bufan menepati janjinya dan menyingkirkan kesadaran spiritualnya, dan segera mereka berdua muncul di ruangan yang luas. Tempat tidur besar. Saya harus mengatakan bahwa permainan peran ini sangat menarik dan memberinya kenikmatan indera yang luar biasa. Namun tiba-tiba Ye Bufan merasa ada yang tidak beres. Ada Yu Hualing di sebelah kiri, Yu Huafei di sebelah kanan, dan Gong Qingxuan di belakang. Kamu gadis, kenapa kamu membuat klon lain? Dia tiba-tiba berhenti di tengah kalimat karena dia merasakan energi Yuan Yin yang sangat murni. Ini jelas bukan tiruan. Ye Bufan menyadari ada sesuatu yang tidak biasa, mengulurkan tangan dan melepas syal hitam di wajahnya, lalu berseru, Tuan. Dengan bantuan kakak perempuannya, Hua Bingyu akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi metodenya agak teduh, dan dia sangat pemalu saat ini sehingga dia tidak bisa menahan untuk menutupi wajahnya dengan tangannya. Bukankah ini omong kosong? Ye Bufan kembali menatap Yu Hualing dengan garis hitam di kepalanya, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu menyalahkanku? Siapa yang menyuruhmu membiarkan orang lain mengintip ketika kamu baik-baik saja? Yu Hualing menceritakan apa yang terjadi, aku tidak bisa menahannya. Aku sudah berjanji pada adik perempuanku sebelumnya bahwa kamu adalah laki-lakiku dan kamu mempunyai tanggung jawab untuk membantuku memenuhi janjiku. Ye Bufan terdiam sesaat. Bahkan jika dia tidak bersalah karena mengintip, maka Anda tidak bisa membiarkan diri Anda bertanggung jawab karena diintip. Tapi banyak hal telah terjadi, dan dia tidak punya pilihan lain. Tapi bukankah ini terlalu tidak adil bagi ketua sekte? Apa yang salah? Sudah terlambat baginya untuk bahagia, kata Yu Hualing, dan mengambil kain kasa hitam untuk menutupi mata Ye Bufan. Jangan merusak kesenangannya, ayo lanjutkan. Ekstra, Wen Susu 1. Di dunia peri, sekte pedang Liu Guang, peri wanita berbaju putih perlahan keluar dari sekte tersebut. Dari kejauhan, wanita itu sangat cantik, tetapi saat ini mata indahnya tersebar dan tidak bersinar. Dia tidak lain adalah Wen Susu dari Istana Taixu di benua Kunlun. Saat itu, aku memiliki perasaan terhadap Ye Bufan di hatiku, tapi dia adalah wanita yang sangat bangga dan merasa bahwa dia harus mampu menandingi kekuatannya, jadi dia menutup diri setelah putus. Harus dikatakan bahwa Wen Susu juga memiliki bakat kultivasi yang sangat kuat. 2 tahun kemudian, dia mencapai puncak melampaui kesengsaraan. Hal ini membuatnya sedikit kecewa. Dia tidak menyangka setelah bekerja keras, dia akan terlambat 1 langkah, jadi dia langsung memilih untuk naik. Aula kenaikan di alam abadi didistribusikan secara acak, dan Wen Susu dikirim ke Xiaotian. Dengan bakat kultivasi supernya, dia akhirnya menjadi murid Xuanian. Di antara sekte besar di Xiaotian, Xuanian memiliki status yang sangat tinggi dan merupakan salah satu dari beberapa sekte besar yang berdiri di puncak. Semua anggota sekte ini adalah perempuan,
namun lolos atau tidaknya memeluk agama Buddha sepenuhnya bersifat sukarela, jadi setengahnya adalah biarawati dan setengahnya lagi adalah murid awam. Wen Susu mengingat Ye Bufan, jadi tentu saja dia tidak akan melarikan diri ke agama Buddha. Dia hanya akan memperlakukan tempat ini sebagai sekte budidaya biasa dan berlatih secepat mungkin. Dia terlalu lemah untuk naik ke dunia peri sekarang dan tidak memiliki kemampuan untuk keluar sendirian, dan dia masih tidak bisa melepaskan hatinya yang sombong. Dia ingin tampil di depan Ye Bufan dengan kekuatan tirani. Tak heran jika ia memiliki obsesi yang begitu besar. Pria yang mengejarnya di dunia budidaya saat itu seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Dia tidak memiliki pengalaman emosional, dan tidak memiliki pengalaman dalam hal ini. Karena alasan ini, dia percaya bahwa dia hanya dapat membentuk pasangan Tao dengan Ye Bufan jika dia layak untuknya. Jadi 20 tahun berikutnya dihabiskan dalam budidaya gila. Wen Susu memiliki bakat luar biasa dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Semakin dia melakukan ini, semakin banyak perhatian yang dia terima dari sekte dan sejumlah besar sumber daya. Ketika dia meninggalkan pengasingan untuk terakhir kalinya, dia sudah memasuki tahap awal dari yang abadi agung. Dia mencapai tingkat abadi setelah 20 tahun kenaikan. Bakatnya mengejutkan banyak orang, dan juga mencetak rekor baru dalam pelatihan Suanian, menjadi orang paling berbakat. Wen Susu tidak peduli tentang ini. Setelah mendapatkan kekuatan, dia meninggalkan sekte itu sesegera mungkin dan bergegas ke sekte Pedang Liu Guang untuk mencari seseorang. Tapi setelah tiba di sini, saya mendapat kabar pasti bahwa Ye Bufan telah pergi ke alam suci kekacauan dan tidak lagi berada di sekte Pedang Liu Guang. Berita ini seperti pukulan di kepala, dan sangat memukulnya. Saya telah mencintai seseorang selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak dapat melihatnya sama sekali. Yang paling penting adalah kesenjangan kekuatan semakin besar. Saya berada di dunia kultivasi, dan seseorang telah naik ke dunia abadi. Saya akhirnya mencapai dunia abadi, berpikir bahwa kekuatan besar saya sebagai makhluk abadi akan memberi saya cukup banyak wajah, tetapi pada akhirnya, mereka sudah pergi ke tempat suci, dunia. Saya harus mengatakan bahwa kenyataan telah memukulnya dengan keras, baik secara emosional maupun percaya diri. Sebelum bertemu Ye Bufan, dia sangat sombong. Dia merasa tidak ada pria di dunia ini yang layak untuknya, dan tidak ada yang bisa melampaui dia dalam bakat kultivasi. Tetapi sekarang saya menyadari bahwa saya sama sekali tidak layak untuknya, dan bakat kultivasi yang saya banggakan hanyalah lelucon di depan orang lain. Setelah mengalami pukulan hebat, saya kehilangan arah hidup untuk sementara waktu. Kemana saya harus pergi selanjutnya? Tingkat kekuatan ini tidak cukup untuk menemukan seseorang di alam suci kekacauan. Jika Anda mengandalkan kultivasi, Anda tidak tahu berapa tahun atau bulan yang dibutuhkan. Jika saya tidak bisa melihat Ye Bufan, apakah ada gunanya berlatih? Setelah meninggalkan sekte Pedang Liu Guang dalam keadaan linglung, Wen Susu merasa seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya dan tanpa sadar kembali ke Xiaotian. Jika dia tidak dapat menemukan pria itu, hanya sekte yang bisa menjadi pendukungnya. Aku tetap seperti ini selama lebih dari 10 hari berturut-turut, bergegas dalam keadaan linglung. Tidak lama setelah melangkah ke Xiaotian, sebuah suara malang tiba-tiba datang dari belakang. Gadis yang sangat cantik, mengapa dia terlihat tidak bahagia? Saat dia berbicara, sesosok tubuh muncul, dan seorang pendeta Tao yang tampak malang mengenakan jubah hitam muncul di depannya, memandangi wajah cantik Wen Susu, sepasang mata kecil bersinar terang. Saya belum pernah melihat gadis secantik itu selama bertahun-tahun. Kembalilah bersama Guru Tao, dan saya akan mengajak Anda berlatih kultivasi ganda bersama. Saya jamin Anda akan bahagia seperti dewa setiap hari. Tidak perlu untuk terlihat sangat muram. Wen Susu akhirnya sadar, sangat jijik. Dia melirik ke arah pendeta Tao tua itu dan berkata, "Keluar. Kalau tidak, aku akan membunuhmu." Oh, dia masih gadis yang galak. Aku menyukainya ini, Tuan Tao. Pendeta Tao tua itu tidak menunjukkan niat untuk pergi, dengan senyum cabul di wajahnya, dan mengulurkan tangannya. Menangkapnya. Wen Susu telah kehilangan akal sehatnya sebelumnya dan tidak terlalu memperhatikan.
Sekarang dia terkejut saat mengetahui bahwa aura yang dipancarkan oleh pendeta Tao tua ini sangat kuat, dan dia berada di puncak keabadian agung. Dalam keputusasaan, dia menghunus pedang perinya dan menebasnya. Tapi pedang yang sangat tajam itu memotong seluruh orang. Sosok Tao tua itu menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depannya dan mengambil pedang panjang itu. Tidak mungkin, dia baru saja memasuki tahap awal dari keabadian agung, dan kesenjangan kekuatan antara dia dan pendeta Tao tua itu terlalu besar. Hati Wen Susu mencelos, lalu dia meninju beberapa kali berturut-turut. Pendeta Tao tua itu mengelak ke kiri dan ke kanan, melepaskan serangan itu sambil tersenyum, dan tiba-tiba muncul di belakangnya, menunjuk ke bagian belakang jantungnya, dan menyegel titik akupunkturnya. Gadis kecil, kamu tidak tertarik berkelahi dan membunuh. Kamu akan tahu betapa baiknya Tao setelah kamu tidur. Ekspresi tekad muncul di mata Wen Susu mudah dihina. Awalnya, dia ingin meledakkan jiwanya dan menyeret orang lain bersamanya untuk mati bersama. Tanpa diduga, begitu dia mendapat ide, dantiannya menjadi mati rasa dan budidayanya terhambat sepenuhnya. Gadis kecil, kamu menjadi sedikit lebih dewasa saat memainkan trik ini dengan Master Dao. Pria tua berpakaian hitam itu berkata dengan wajah bangga, aku telah melihat wanita teduh sepertimu, Master Dao, berkali-kali dalam hal ini, bertahun-tahun, bagaimana mungkin kamu tidak menghentikanku? Aku tahu trik kecilmu. Sekarang kembalilah dengan jujur. Jika kamu ingin mati, kamu akan bahagia sebelum mati. Kamu berani, aku anggota Suanian. Jika kamu berani menghina kepolosanku, sekte tidak akan membiarkanmu pergi. Wen Susu benar-benar putus asa, dan tidak punya pilihan selain keluar dari sekte, berharap untuk menakut-nakuti pihak lain. Di Zixiaotian, Suanian juga merupakan sekte terkenal. Ekspresi pihak lain sedikit berubah setelah mendengar ini. Suanian memang memiliki berat badan tertentu, tapi kamu sangat cantik. Jika itu adalah wanita biasa, pendeta Tao akan mentolerirnya, tapi kamu benar-benar tidak bisa. Tapi tidak masalah, tidak ada seorang pun di sini. Aku akan membawamu kembali, tapi jangan biarkan biarawati tua di Suanian itu tahu. Pendeta Tao tua itu berkata dengan senyum cabul di wajahnya, dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya, tetapi pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang, dasar biksu tua yang tidak tahu malu, berikan padaku. Berhenti. Suaranya manis dan tajam, seperti lonceng perak, dengan sedikit nada kekanak-kanakan. Orang tua itu menoleh ke belakang dan melihat seorang gadis remaja di belakangnya. Dengan rambut neza yang disisir dan mengenakan gaun warna-warni, penampilannya sangat cantik, bahkan lebih cantik dari Wen Susu. Ekstra, Wen Susu, 2. Loli kecil itu melompat ke arah Wen Susu, mengulurkan tangannya dan menepuknya beberapa kali. Pembatasan yang ditinggalkan oleh lelaki tua berbaju hitam itu langsung hancur, dan dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Kak, jangan takut, aku di sini untuk membantumu. Wen Susu sangat terkejut. Dia hanya bisa merasakan bahwa kekuatan loli kecil ini tidak terlalu tinggi, bahkan tidak sebaik dirinya seperti makhluk abadi yang hebat. Bagaimana batasan yang ditinggalkan oleh lelaki tua berbaju hitam itu bisa berhasil dilepaskan? Lelaki tua berbaju hitam itu menatap loli kecil itu, lalu tertawa terbahak-bahak. Sepertinya perkataan lelaki tua itu tidak sia-sia, Tuhan telah mengirimkan lagi gadis kecil berkulit putih dan lembut. Lumayan, kelihatannya bagus sekali, karena saya akan mengambil semuanya, Tuan. Dia juga melihat bahwa kekuatan pihak lain tidak tinggi, jadi dia tidak mengambil hati sama sekali, dan mengulurkan tangannya yang besar dan berbulu untuk meraihnya. Dasar bajingan jelek, keluar dari sini. Loli kecil itu meraung, dan pedang panjang berwarna hijau zamrud muncul di telapak tangannya, lalu meledak dengan cahaya pedang yang memenuhi langit, dan menebas ke arah lelaki tua itu. Senjata abadi terbaik. Ekspresi lelaki tua berpakaian hitam itu berubah drastis. Ini adalah alam surga bawah, dan mereka yang bisa menggunakan senjata abadi itu cukup bagus senjata. Seorang gadis kecil yang hanya memiliki level budidaya awal Great Yi Immortal ternyata mengeluarkan senjata abadi terbaik, yang menunjukkan betapa kuatnya latar belakang lawannya. Dia agak ragu-ragu saat ini, tapi kemudian tatapan tajam muncul di matanya.
Bahkan jika pihak lain memiliki latar belakang, tidak masalah. Gadis kecil ini jelas-jelas kabur secara diam-diam, selama dia melakukannya dengan bersih, dia akan memiliki seseorang dan bayi saat itu. Seperti kata pepatah, kekayaan ditemukan dalam bahaya. Apakah itu senjata peri terbaik atau dua wanita papan atas, dia tidak mau menyerahkan salah satunya. Memikirkan hal ini, tanpa ragu-ragu, dia meninju, dan kekuatan tinju yang keras bertabrakan dengan cahaya pedang. Terdengar ledakan, cahaya pedang pecah, dan loli kecil itu terjatuh ke belakang beberapa meter. Tidak mungkin, kesenjangan kekuatan antara keduanya terlalu besar, yang satu berada di tahap awal dari keabadian besar, dan yang lainnya berada di puncak keabadian besar. Bahkan jika dia memegang senjata abadi terbaik di tangannya, dia tidak bisa menutupi kesenjangan yang begitu besar. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah dalam kesadaran lelaki tua berpakaian hitam itu, pukulannya bisa langsung menjatuhkan pedang lawannya. Terlihat dari pertarungan barusan bahwa meski lawannya baru berada di tahap awal Grade B Immortal, kekuatannya pasti sebanding dengan Grade Immortal. Dia memiliki harta karun di usia yang begitu muda, dan memiliki kemampuan untuk menantang dirinya sendiri. Sebelum dia bisa pulih, cahaya pedang menyala kembali, dan loli kecil bergegas kembali mengacungkan pedang peri. Di saat yang sama, Wen Susu juga mengambil tindakan. Pedang panjang itu menembus kekosongan di belakangnya dan menembus bagian belakang jantungnya. Senyuman di wajah lelaki tua berpakaian hitam itu menghilang, dan penampilan luar biasa dari loli kecil membuatnya semakin gugup. Apa yang harus dia lakukan saat ini adalah membuat keputusan cepat dan memenangkan lawan dengan cepat, jika tidak, dia akan mendapat masalah besar setelah kekuatan di belakang gadis kecil itu ditarik keluar. Memikirkan hal ini, kekuatannya meledak sepenuhnya, dan dia bertarung dengan mereka berdua. Bagaimanapun, pendeta Tao tua itu berada di puncak keabadian agung dan memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan. Dia menggunakan semua kekuatannya dan keduanya langsung ditekan. Wen Susu baru saja dipromosikan ke tahap awal Grade Immortal, dan kekuatan tempurnya rata-rata. Lolita kecil lebih baik, tetapi dengan berkah dari pedang peri dan pertarungan lintas level, paling banyak dia bisa bertarung melawan makhluk abadi tingkat menengah. Dan itu masih belum cukup untuk bertemu dengan master berpengalaman puncak. Setelah hanya 3 atau 4 gerakan, dia benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dikelilingi oleh bahaya. Adik, aku akan menghentikannya, kamu cepat pergi. Wen Susu mengambil keputusan peluang. Kakak, tolong minggir, aku akan bertarung dengannya. Gadis kecil itu terlihat manis dan imut, tapi dia sangat gigih. Dan dia jelas sedang marah saat ini. Sebelum Wen Susu sempat berbalik, sosoknya berkelebat lalu menjelma menjadi rubah. Ya, itu rubah. Ternyata gadis kecil ini sebenarnya adalah monster peri. Tubuhnya seputih salju, namun dia memiliki 6 ekor besar dengan warna berbeda di belakangnya. Orang tua berbaju hitam itu terkejut. Dia baru saja bertarung melawan loli kecil, dan dia benar-benar bisa merasakan bahwa pihak lain memiliki energi abadi. Mengapa dia berubah menjadi binatang abadi lagi dalam sekejap mata? Sebelum dia sempat pulih, ekor merah besar rubah kecil itu berguling ke arahnya. Setelah mengungkapkan wujud aslinya, kekuatannya meningkat secara dramatis, dan tekanan yang dia tunjukkan tidak kalah dengan Great Immortal Peak. Lelaki tua berbaju hitam mengabaikan keterkejutannya dan menamparkan ekor merah besar itu dengan telapak tangannya, tapi kemudian ekor hitam lainnya berguling. Kemudian pertarungan dimulai lagi. Rubah kecil dan lelaki tua berbaju hitam berimbang dan tidak bisa bertarung satu sama lain. Wen Susu ingin membantu, tetapi dalam situasi ini, dia tidak bisa ikut campur, jadi dia hanya bisa menonton pertarungan dari samping. Di saat yang sama, energi abadi di tubuhnya bekerja dengan liar, siap meledak kapan saja. Anak muda, kamu masih memiliki beberapa kemampuan, tapi sayang sekali hidupmu tidak baik, dan kamu bertemu denganku, Guru Tao. Memperkuat posisinya, pendeta Tao tua berpakaian hitam itu menunjukkan cibiran di bibirnya, lalu mengangkat tangannya dan melambai, cahaya hitam terbang ke udara, lalu berubah menjadi cibiran. Buat jaring hitam besar. Benda ini memancarkan paksaan yang sangat besar, dan jelas merupakan senjata abadi. Mau tak mau ia menutupi rubah kecil itu dalam sekejap.
Jika itu adalah harta karun seperti senjata abadi, rubah kecil tidak akan peduli sama sekali, tapi jaring besar ini akan terlalu menahannya. Keenam ekor besar itu terus menggedor jaring hitam besar itu, tapi benda ini sangat elastis. Setiap kali diserang, ia ditarik terpisah dan segera dipulihkan, sehingga mustahil untuk ditembus. Ekspresi Wen Susu berubah, dan pedang peri di tangannya menebas jaring besar. Tapi kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa pedangnya tidak dapat melukai benda ini sama sekali. Hahaha, tidak ada gunanya. Bagaimana kalian bisa menembus jaring sutra hitam Master Dao? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan jaring hitam besar itu dengan cepat menyusut, mengikat rubah kecil itu dengan erat. Wen Susu mengayunkan pedangnya untuk membunuh, tetapi budidayanya terhalang oleh jari. Berhentilah berjuang, Guru Tao akan memperlakukanmu dengan baik. Hei Lao Dao tertawa dengan arogan. Terlepas dari yang lainnya, rubah kecil di depannya pasti bernilai puluhan ribu emas. Dia dapat melihat bahwa meskipun itu adalah binatang abadi, garis keturunannya tidak biasa. Kekuatan yang abadi dapat diubah menjadi bentuk manusia, dan dia juga dapat menggunakan energi abadi, yang belum pernah terdengar sebelumnya. Rubah kecil itu terperangkap dalam jaring besar dan sangat marah sesaat. Kamu bajingan, kamu orang tua yang bau, biarkan aku pergi secepatnya. Kalau tidak, saudaraku tidak akan melepaskanmu. Adikmu, dengan keras, sambil tersenyum, bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkanmu hari ini, ikutlah denganku secepatnya. Saat dia berbicara, dia hendak membawa mereka berdua pergi, tetapi pada saat ini, ada niat membunuh yang ganas di belakangnya, membanjiri langit. Siapa yang berani menyentuh adikku? Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang yang cerdas menebas di udara. Jaring hitam besar yang sangat kuat tadi seperti kertas di bawah cahaya pedang, robek berkeping-keping dalam sekejap dan jatuh dari udara. Rubah kecil itu mendapatkan kembali kebebasannya dan langsung berubah menjadi wujud manusia. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lelaki tua berbaju hitam. Saudaraku, bajingan ini menggangguku. Bunuh dia. Ekstra, Wen Susu 3. Orang yang menerobos jaring hitam dan menyelamatkan loli kecil adalah seorang pemuda jangkung, berpakaian putih, tampan, dan memegang pedang emas. Dia terlihat berusia sekitar 17 atau 18 tahun, tetapi aura yang memancar dari tubuhnya sangat kuat. Saat dia muncul, ekspresi lelaki tua berpakaian hitam itu berubah ketakutan. Tekanan pihak lain terlalu kuat, berkali-kali lebih kuat darinya. Selain itu, dia juga tahu bahwa pedang di tangannya adalah senjata abadi kelas atas. Memegang harta karun seperti itu di usia yang begitu muda menunjukkan bahwa identitas dan kekuatan pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa dia sakiti. Pendeta Tao tua itu dengan cepat menyadari adanya peluang dan segera berbalik dan melarikan diri. Xiao Jiu, bagaimana kabarmu? Apakah kamu terluka? Pemuda itu meraih tangan Xiao Loli dan dengan hati-hati memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku baik-baik saja. Loli kecil melihat lelaki tua berbaju hitam itu melarikan diri dan berteriak, bajingan tua itu telah melarikan diri, cepat tangkap dia. Sentuh adikku, bahkan jika dia melarikan diri ke istana Yama, dan aku akan menangkapnya dan membunuhnya lagi. Pemuda itu berbicara dengan pelan, tetapi pada saat ini, niat membunuh yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Wen Susu berdiri di samping dan memandang pemuda di depannya, benar-benar tercengang. Baru sekarang dia menyadari mengapa loli kecil ini tampak familiar sebelumnya, karena dia terlihat seperti Ye Bufan yang ketiga, tetapi pemuda di depannya persis sama, hampir diukir dari cetakan yang sama. Tapi dia lebih muda dan memiliki temperamen yang berbeda. Ini jelas bukan Ye Bufan, jadi dia pasti anak pihak lain. Loli kecil tidak tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia datang untuk membantu membuka titik akupuntur yang tersegel. Kakak, kamu baik-baik saja. Jangan takut. Dengan kakakku di sini, kamu tidak perlu takut pada bajingan tua itu. Wen Susu menatap pemuda itu dengan saksama, siapa kamu? Pertama, ini saudaraku Ye King Huang. Aku Ye Jiucai, panggil saja aku Xiao Jiu. Setelah mendengar nama kedua orang itu, Wen Susu menjadi semakin yakin dengan identitas orang lain, dan hatinya penuh perasaan campur aduk.
Dia telah berlatih keras selama bertahun-tahun, berharap menjadi layak bagi Ye Bufan, namun ternyata dia sudah memiliki seorang putra dan putri yang jauh lebih kuat darinya darah. Mungkinkah kegigihanku saat itu salah? Jika dia meninggalkan segalanya dan menyatakan cintanya, akankah dia memiliki anak sebesar itu sekarang? Tepat ketika dia sedang melamun, seluruh tubuhnya tersapu oleh energi yang kuat. Ye Qinghuang membimbingnya dan Ye Jiucai mengejar lelaki tua berbaju hitam itu. Orang tua berbaju hitam berlari dengan liar, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dia awalnya mengira dia akan bisa menghindari bahaya dengan cara ini, tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Ye Qinghuang sudah muncul di hadapannya, dan kecepatannya sangat cepat, semakin dekat dan dekat. Ini, meski masih ada jarak beberapa ribu kaki, dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh dari pihak lain. Sudah berakhir, kita dalam masalah besar kali ini. Berpikir dalam hatinya, dia buru-buru mengeluarkan jimat batu giok dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Ternyata pendeta Tao veteran bernama Heixia ini berasal dari kuil Tao Heiyun di Jifengtian. Ia juga merupakan salah satu sekte teratas, dan bahkan lebih kuat dari Suanian. Gurunya adalah Guru Agung Tao Heifeng. Faktanya, ini semua hanyalah penampakan. Ayah kandungnya adalah guru sekte Heitan. Kombinasi berbagai faktor menyebabkan lelaki tua ini bersikap tidak bermoral, menggoda orang lain, dan menindas yang lemah. Meskipun dia telah menimbulkan masalah beberapa kali sebelumnya, Heitan telah menekan semuanya dengan kekuatannya yang kuat. Sekarang dia melihat segalanya tidak berjalan baik, dia segera menghancurkan jimat giok untuk meminta bantuan, dan selama orang kuat dari sekte dalam radius 10.000 mil akan datang untuk menyelamatkannya. Meski begitu, dia merasa tidak yakin dan berlari menuju sekte tersebut. Meskipun Ye Qinghuang memimpin dua orang, kecepatannya di belakangnya semakin cepat, dan dia melihat jarak semakin dekat. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam tiba-tiba muncul di depannya. Dibandingkan dengan Heixia Laodao, janggut dan rambut pria ini semuanya putih, dan auranya lebih kuat. Guru Tao Heishui, tetua ketiga dari kuil Tao Heiyun, baru saja menerima panggilan dan bergegas menyelamatkan secepat mungkin. Tetua, selamatkan aku. Pendeta Tao Heixia segera bergegas seolah-olah dia telah melihat penyelamat. Jangan panik, saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh orang-orang di kuil Tao awan hitam saya. Sebagai puncak Luo abadi agung, pendeta Tao tua itu berbicara dengan penuh percaya diri. Namun ketika dia melihat Kaisar Ye Qing mengejarnya, ekspresinya sedikit berubah. Seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun memiliki aura yang begitu kuat sehingga dia bahkan tidak kalah dengan dia, dan dia juga memegang senjata abadi berkualitas tinggi di tangannya. Semua orang dapat melihat bahwa latar belakangnya tentu saja tidak biasa. Ekspresi pendeta Tao tua itu sedikit berubah dan menjadi lebih santai. Tuan muda ini, entah kenapa, sedang memburu murid-muridku dari kuil Tao awan hitam. Kuil Tao. Meskipun Ye Qinghuang sudah tua, tidak besar, tetapi sebagai putra Kaisar Suci Abadi, perkataan dan perbuatannya mendominasi. Dan di antara banyak saudara laki-laki dan perempuan, yang paling dia cintai adalah Ye Jiucai, yang juga seorang maniak pelindung saudara perempuan sejati. Jika Heixia tua memprovokasi dia, dia mungkin bisa menyelamatkan nyawanya, tapi jika dia menyentuh Ye Jiucai, dia akan dijatuhi hukuman mati tanpa ada ruang untuk negosiasi. Merasakan auranya yang kuat, hati Master Heishui menegang, dan dia tidak berani bertindak gegabah sampai dia mengetahui detail dari pihak lain. Tuan, adikmu sepertinya dalam kondisi baik. Bagaimana kalau kejadian ini memberiku wajah kuil Tao Heiyun? Aku akan sangat berterima kasih. Berhenti bicara omong kosong kuil Tao Heiyun. Aku tidak punya wajah sama sekali. Kaisar Ye Qing kehilangan kesabarannya dan menunjuk ke depan dengan pedang emas di tangannya, pergi atau mati. Wajah Tuan Heishui langsung menjadi gelap. Dia awalnya ingin mengandalkan wajah sekte untuk menenangkan masalah, tapi dia tidak melakukannya. Saya tidak berharap untuk diinjak oleh lawan satu demi satu. Bayi kecil, jangan terlalu gila. Aku, kuil Tao Heiyun, tidak mudah diganggu. Saat dia berbicara, momentumnya tiba-tiba meledak. Wen Susu sedikit mengernyit.
Dia telah berada di dunia abadi selama 20 tahun. Meskipun dia berlatih dalam pengasingan pada hari kerja, dia masih mendengar tentang sekte teratas. Kekuatan keseluruhan kuil Tao Fei Yun lebih kuat daripada kuil Xuani. Pendeta Tao tua ini adalah tetua ketiga dan telah mencapai puncak Daluo Immortal. Di depannya adalah putra Ye Bufan, yang baru saja menyelamatkannya lagi. Untuk mencegah pemuda itu bersikap impulsif, dia hendak berbicara untuk mencegahnya, ketika tiba-tiba cahaya pedang emas besar menembus kehampaan. Ye Qinghuang awalnya adalah orang yang kejam yang tidak banyak bicara. Dia banyak bicara sebelumnya karena tuntutan ketat orang tuanya. Karena pihak lain tidak tahu harus berbuat apa, dia langsung mengambil tindakan. Setelah benar-benar menghadapi cahaya pedang emas, ekspresi Blackwater tiba-tiba berubah drastis. Pada saat ini, saya menyadari bahwa pemuda ini telah menyembunyikan kekuatannya. Bahkan Raja Abadi mungkin tidak dapat menahan pedang ini. Dia bergegas maju dengan pedang, tapi kekuatannya benar-benar rentan terhadap cahaya pedang emas. Cahaya pedang menghilang, dan seluruh tubuh serta pedangnya terbelah menjadi dua, dan jiwanya tidak dapat melarikan diri. Ekstra, Wen Susu 4. Wen Susu menelan kembali kata-kata yang awalnya ingin dia hindari, dan tercengang. Meskipun saya tahu bahwa Ye Qinghuang sangat kuat sebelumnya, saya tidak menyangka bahwa dia akan begitu kuat sehingga dia bisa membunuh puncak Daluo Immortal secara instan dengan satu pedang. Sebelum dia bisa pulih, seluruh tubuhnya digulung lagi dan dilarikan ke depan. Pendeta Tao tua Heisha sangat licik, dia bersembunyi di belakang tetua ketiga, mengawasi dari kejauhan, dan melihat Kaisar Ye Qing menyerang dengan pedang yang mengejutkan. Dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan lari lagi. Saat Dao Heishui tua dipenggal, dia sudah berada puluhan mil jauhnya. Ye Qinghuang tidak terburu-buru. Selama dia mengunci lawan, dia tidak akan bisa melarikan diri bagaimanapun caranya. Pendeta Tao Heisha tua benar-benar ketakutan. Pemuda ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Itu adalah tetua ketiga dari sekte tersebut, orang kuat di puncak Daluo Immortal, dan dia dibunuh dengan begitu ringan. Saat ini, isi perutnya dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu bahwa gadis kecil itu memiliki latar belakang yang begitu kuat, mengapa dia menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri? Tapi penyesalan tidak ada gunanya, bencana telah terjadi, dan sekarang kita harus menghadapinya. Satu-satunya hal yang baik adalah tempat ini tidak jauh dari kuil Tao Hei Yun, dan setelah berlarian, tempat itu semakin dekat. Setelah berlari selama 10 menit, meskipun Ye Qinghuang muncul di belakangnya, sebuah gerbang gunung besar telah muncul di depannya, diselimuti awan dan kabut, dan dipenuhi dengan roh peri. Yang paling membuatnya bersemangat adalah ratusan orang berkumpul di depan pintu. Pemimpinnya tidak lain adalah pemimpin sekte Tao Heitan, ayah kandungnya, serta tetua agung dan gurunya Tao Heifeng. Rupanya orang-orang ini telah menerima sinyal bahayanya sebelumnya. Tuan, selamatkan aku, teriak Tao Heisha. Kecepatannya meningkat beberapa poin lagi, dan dia bergegas ke kuil Tao Hei Yun dan bersembunyi di belakang semua orang. Ketika dia kembali ke sekte, dia memiliki banyak orang kuat yang mendukungnya, dan dia juga dilindungi oleh formasi gunung. Dia tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Tuan, orang gila ini membunuh tetua ketiga. Apa yang dia katakan setelah itu, ekspresi semua orang di depan pintu berubah. Tetua ketiga adalah puncak dari Great Luo Immortal, dan dia mati di tangan pemuda ini. Begitu dia selesai berbicara, Ye Qinghuang datang bersama Ye Jiucai dan Wen Susu di depan gerbang gunung. Lelaki tua berkulit hitam itu berteriak dengan marah, orang gila yang berani. Kamu berani membunuh tetua ketiga sekte saya, siapa yang memberimu keberanian? Petik 2. Kuil Tao Hei Yun itu baik dan jahat. Semua anggota sekte ini adalah penganut Tao, tetapi mereka sangat kuat. Melihat Qi Fengtian, itu juga salah satu sekte teratas. Di masa lalu, mereka menindas orang lain. Kapan mereka pernah telah diintimidasi? Selain itu, dia juga membunuh seorang tetua tingkat abadi Daluo. Berdiri di depan gerbang gunung besar, Ye Qinghuang tampak tenang bahkan di hadapan banyak orang. Kuat dia akan mati, kata-katanya. Tidak nyaring, tapi bergema di telinga semua orang seperti guntur, penuh dengan kekuatan mendominasi yang tak ada habisnya.
Wen Susu diam-diam ketakutan saat melihatnya. Bahkan istana Taiksu mereka tidak begitu mendominasi di benua Kunlun. Saya benar-benar tidak tahu siapa ibu setelah mengatakan ini, penonton di Heiyundao meledak, dan semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Tanda tanya, bagaimana Ye Bufan membesarkan putra yang luar biasa? Pihak, jika kamu berani merajalela di kuil Tao Heiyun kami, kamu hanya mencari kematian. Orang-orang ini dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berteriak bahwa mereka akan memotong satu sama lain. Jika mereka melihat bagaimana pendeta Tao Tua Hei Sui meninggal, mereka mungkin tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Pendeta Tao Hei Xia mengingatkan, Tuan, berhati-hatilah, anak ini memiliki beberapa kemampuan. Anda masih muda, saya melihat betapa mampunya dia. Tetua Agung, Tao Hei Feng, melangkah keluar, meskipun dia tahu bahwa pihak lain dia membunuh Hei Sui, tapi dia tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa dia telah menggunakan cara yang licik. Dia tidak menyangka pihak lain akan membunuhnya seketika dengan satu pedang. Saat dia berbicara, dia mendatangi Ye King Huang dengan ekspresi arogan di wajahnya, berlutut dan mohon ampun, aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh. Awalnya aku berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, panggung tengah yang agung Raja Abadi akan bisa meremehkan lawannya, jadi dia pertama-tama memamerkan keagungannya, lalu menjatuhkan lawannya. Tapi yang tidak dia duga adalah sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya keemasan yang menyilaukan mekar di depan matanya. Aura pedang dan aura pembunuh digabungkan untuk membentuk kekuatan yang luar biasa, yang menyebabkan perasaan ketidakberdayaan yang mendalam muncul di hatinya. Pada saat ini, Master Angin Hitam menyadari bahwa meskipun lawannya masih muda, kekuatannya sangat kuat, dan dia tidak dapat bersaing dengannya sama sekali. Saat ini, sudah terlambat untuk mengambil pedang, jadi aku hanya bisa menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyerang dengan kedua telapak tangan. Fakta membuktikan bahwa kekuatannya tidak berpengaruh di depan cahaya pedang, dan dia bahkan tidak bisa menghentikannya sejenak. Cahaya pedang menghilang, dan seluruh orang terbelah menjadi dua, dan jiwa tidak selamat. Kesunyian. Pada saat ini, seluruh kuil Tao Angin Hitam sunyi, dan mata semua orang membelalak, dipenuhi ketakutan. Termasuk Wen Susu, yang pernah melihat kekuatan Ye King Huang sebelumnya, masih sangat terkejut. Saya tahu lawannya kuat, tapi saya tidak menyangka lawannya begitu kuat. Puncak Daluo Immortal membunuhnya seketika dengan satu pedang, dan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi juga membunuhnya dengan satu pedang. Orang seperti apa yang memenuhi syarat untuk membiarkan dia menggunakan pedang kedua? Seberapa kuatkah kekuatan ini? Cepat mundur. Pendeta Tao Tua Ebony adalah orang pertama yang sadar. Dengan raungan yang keras, energi kekerasannya menyapu semua muridnya dan langsung mundur ke dalam sekte. Setelah beberapa mantra dimainkan, cahaya keemasan pucat muncul, langsung menutupi seluruh gerbang gunung, dan formasi pelindung gunung diaktifkan. Sebagai sekte teratas di Jifengtian, formasi pelindung gunung ini belum diaktifkan entah sudah berapa tahun, dan sekarang dipaksa menjadi seperti ini oleh seorang pemuda dengan satu pedang dan satu pedang. Jika tersebar, tidak akan ada yang percaya, tapi faktanya ada di depan mereka. Semua orang di kuil Tao Heiyun memandang Ye King Huang dengan ketakutan di hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tetua agung yang bermartabat, orang kuat di tingkat tengah Raja Abadi, tidak akan mampu menangkap pedang lawan. Terutama mereka yang baru saja berseru untuk mengambil tindakan berkeringat dingin. Dengan kekuatan mereka, tidak ada perbedaan antara menyerah dan mati. Untungnya, dia sekarang dibawa kembali ke formasi pelindung gunung oleh pemimpin sekte, dan mengandalkan formasi yang kuat untuk menjauhkan lawan. Pendeta Tao Tua Ebony juga menghela nafas lega. Kekuatannya lebih tinggi dari angin hitam, tapi dia baru berada di tahap akhir Raja Abadi, dan dia tidak bisa membunuhnya secara instan dengan satu gerakan. Dengan kata lain, meskipun dia bukan lawannya, dia menstabilkan posisinya melalui formasi pelindung gunung, lalu dia mengeluarkan jimat giok ungu dan menghancurkannya. Sebagai sekte teratas di Jifengtian, Anda dapat meminta bantuan Raja Abadi Jifeng ketika dalam bahaya, tetapi itu tidak pernah digunakan. Sekarang tidak ada cara lain selain menggunakan kartu truf terakhir ini. Dia percaya bahwa sebagai orang terkuat di Jifengtian,
Raja Abadi Ji Feng dapat menekan lawannya. Setelah pesan terkirim, dia melihat dengan tajam keluar formasi. Nak, tunggu aku. Siapapun yang berani membunuh kuil Tao Heiyunku, kamu akan dipotong-potong nanti. Ye King Huang memegang pedang emas di tangannya dan melihatnya. Leng Li, bajingan tua, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerahkannya, kalau tidak aku akan menghancurkan kuil Tao awan hitammu. Ekstra, Wen Susu 5. Bocah sombong, jika kamu memiliki kemampuan, hancurkan saja formasi penjaga gunung dan biarkan aku melihatnya. Wajah lelaki tua berkulit hitam itu penuh dengan penghinaan dan menggunakan gertakan untuk menakuti dirinya sendiri. Ini adalah formasi pelindung gunung, bukan formasi biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh wilayah surga bawah yang dapat menerobosnya. Kuil Tao Heiyun juga merupakan sekte tua, telah mengalami pasang surut selama bertahun-tahun, dan juga telah diserang oleh musuh yang kuat beberapa kali selama periode ini. Di matanya, meskipun lawannya lebih kuat dari dirinya, bahkan jika dia bisa mencapai Dewa Abadi, tidak mungkin menghancurkan formasi dengan kekerasan. Adapun master formasi, dia tidak pernah memikirkannya. Dia sudah menjadi monster dengan budidaya seperti itu di usia yang begitu muda. Pendeta Tao Heisha mengertakkan gigi dengan kebencian setelah tuannya meninggal. Dia tidak berani keluar dan berdiri di dalam sambil berteriak. Nak, jika kamu memiliki kemampuan, hancurkan formasinya, jika tidak aku akan menghancurkanmu menjadi abu ketika Raja Abadi tiba. Di dalam hatinya, dia juga percaya bahwa Kaisar Ye King tidak bisa menjadi master formasi abadi. Oke, karena kalian semua mencari kematian, maka aku akan melakukan apa yang kalian inginkan. Ye King Huang tersenyum dingin. Seperti dugaan semua orang, dia memang bukan master formasi abadi, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa menghancurkan formasi ini. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, seberkas petir menyambar ke udara, seolah-olah ada kilatan matahari di udara, dan tekanan yang sangat kuat memenuhi seluruh tempat. Ini adalah manik guntur surgawi, senjata ajaib pribadi Ye Bufan, yang kemudian disempurnakan menjadi senjata suci dan sekarang telah diturunkan kepada putranya. Hanya saja ada segel di atasnya, dan Ye King Huang belum sepenuhnya membukanya, jika tidak, ruang di sini mungkin rusak. Dengan kata lain, kekuatan penggerak saat ini hanya 1% dari Sky Thunder Bat itu sendiri, atau bahkan kurang dari itu. Apa ini? Seluruh kuil Tao Heiyun tercengang. Mereka semua melihat ke udara. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, kekuatan besar memenuhi hati semua orang dengan ketakutan. Penganut Tao Ebony bahkan lebih terkejut lagi. Dia belum pernah melihat senjata suci sebelumnya, tapi dia yakin benda ini bahkan lebih kuat daripada senjata abadi terbaik. Tetapi bahkan sekarang, dia masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya. Bagaimanapun, ini adalah formasi pelindung gunung sekte tersebut. Levelnya sangat tinggi, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ye King Huang mengangkat tangannya untuk membaca mantra, dan melihat guntur menggelinding dari Sky Thunder Pearl, melepaskan petir tebal yang panjangnya puluhan kaki. Seperti naga petir yang merangkak keluar dari neraka, dan seperti hukuman di akhir dunia, ia meledak langsung menuju formasi pelindung gunung di kuil Tao awan hitam. Boom! Terdengar suara keras, dan cahaya keemasan itu meredup dengan keras di bawah bombardir guntur besar, membentuk pusaran air besar yang terus bergetar, namun masih terhalang dan tidak pecah. Melihat pemandangan ini, orang-orang di kuil Tao Heiyun akhirnya menenangkan kegugupan mereka. Meskipun guntur lawan sangat kuat, mereka tetap memblokirnya. Tetapi sebelum orang-orang ini dapat bernapas lega, terdengar suara gemuruh lagi di udara, dan guntur yang lebih besar lagi terbentuk. Faktanya, Sky Thunder Bat dapat dengan mudah menghapus formasi pelindung gunung dan bahkan kuil Tao awan hitam. Hanya saja ini pertama kalinya Ye King Huang mengendalikan mutiara guntur langit dalam pertarungan sebenarnya. Dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan, jika tidak, dia akan benar-benar menghancurkan ruang di sini, dan dia pasti akan dihukum oleh ayahnya, setelah dia kembali. Jadi dia mencobanya secara bertahap setelah tes pertama, kekuatannya meningkat 3 poin untuk kedua kalinya. Boom, boom, boom. Di mata semua orang yang terkejut, guntur kedua melanda.
Harus dikatakan bahwa formasi pelindung gunung di kuil Tao Heiyun cukup mampu. Meskipun kekuatan petirnya sangat kuat, ia tetap memblokirnya. Itu tenggelam semakin dalam, dan seluruh perisai cahaya keemasan hampir transparan, tapi masih memblokir serangan kedua. Hanya saja kali ini, seluruh gerbang gunung, termasuk kuil Tao awan hitam, berguncang, menunjukkan betapa kuatnya guntur itu. Pria tua berpasir hitam itu ketakutan. Dia jelas merasa jika guntur menambahkan 1 poin lagi, formasinya mungkin benar-benar rusak. Bukan melalui formasi, tapi melalui kekuatan guntur untuk secara paksa menerobos formasi pelindung gunung. Metode menghancurkan formasi ini tidak terpikirkan sebelumnya, tapi sekarang terlihat jelas di depan kita. Jika ada petir lagi, bisa dipastikan formasi tersebut benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Dia menyesalinya sekarang. Dia seharusnya tidak membuat marah pemuda ini sekarang, tapi seharusnya menstabilkannya terlebih dahulu. Anak muda, kita bisa mendiskusikannya. Selama kamu melepaskan Heisha, kamu dapat mengajukan persyaratan apapun. Saya bersedia memberikan 100 juta kristal abadi sebagai kompensasi. Pendeta Tao tua Heisha adalah satu-satunya anak haramnya dan tidak bisa menyerahkan selesaikan apapun yang terjadi. Tapi segala hal lainnya bisa didiskusikan. Menurut idenya, selama syarat yang dia tawarkan cukup murah hati, pihak lain pasti akan setuju. Tanpa diduga, Ye Qinghuang hanya mendengus dingin. Aku memberimu kesempatan, tapi sekarang sudah terlambat. Saat dia berbicara, mantra lain ditembakkan, guntur bergemuruh, dan guntur ketiga jatuh. Retak. Kali ini, sambaran petir langsung menghancurkan formasi penjaga gunung menjadi beberapa bagian. Cahaya keemasan menghilang dan semua orang kehilangan perlindungan. Di bawah sisa kekuatan, seluruh kuil Tao Heiyun terus bergetar, tanah bergetar, ruang berguncang, dan beberapa bangunan di dekatnya langsung runtuh. Semua orang sangat ketakutan hingga ingin melarikan diri, tetapi butiran petir di langit berubah lagi. Petir kecil memenuhi langit dengan padat, membentuk lautan guntur besar, menutupi semua orang. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa selama mereka melakukan gerakan sekecil apapun, mereka akan mendapat masalah. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan guntur, dan bahkan formasi pelindung gunung tidak dapat melindunginya, apalagi tubuh rapuh mereka sendiri. Saat ini, semua orang sangat ketakutan sehingga mereka berdiri di sana, tidak berani bergerak. Pada saat ini, hati pendeta Tao tua dari kayu cendana hitam itu tenggelam ke dasar. Pihak lain tidak sedang menyombongkan diri, tetapi dia benar-benar dapat menghancurkan formasi pelindung gunungnya dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh keluarga. Siapa pemuda ini? Jenis budidaya apa ini? Mungkinkah pihak lain telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Pendeta Tao tua Heisha sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Dia mengira Ye Jiucai memiliki latar belakang, tetapi dia tidak menyangka bahwa latar belakang itu begitu kuat sehingga bahkan seluruh sekte mereka tidak dapat melawannya. Wen Susu melihat punggung tinggi di depannya, dan suasana hatinya sangat rumit. Selama bertahun-tahun, saya telah mengincar orang lain dan terus berlatih, berharap bisa menandinginya. Alhasil, semua yang dilakukannya hanyalah lelucon. Belum lagi Ye Bufan sendiri, bahkan putranya pun tidak sebaik dia, bahkan putrinya pun tidak sebaik dia. Ye Qinghuang tampak galak, mengendalikan lautan guntur di udara, memandang orang-orang di depannya dengan niat membunuh. Karena kamu tidak mau menyerah, maka ayo kita semua mati. Dia mengangkat tangannya saat dia berbicara, bersiap untuk menghujani petir yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di kuil Tao Heiyun benar-benar ketakutan. Mereka tahu betul bahwa selama guntur ini turun, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup dan seluruh sekte akan musnah sepenuhnya. Sebagai kultivator abadi, mereka tidak takut mati, tetapi tidak ada yang menyangka akan terjadi seperti ini. Dan ketika semua orang putus asa, teriakan agung datang dari kejauhan, berhenti. Ekstra, Wen Susu 6. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria parubaya mengenakan jubah putih muncul di depan semua orang. Itu adalah Gong Su Chang, Raja Jifeng Immortal. Sebagai orang terkuat di Gale Sky, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat dan keagungan seorang atasan.
Melihat kedatangannya, semua orang di kuil Tao Heiyun akhirnya menghela nafas lega dan sekali lagi melihat harapan untuk hidup. Siapa yang berani pergi ke Ji Feng Tian? Setelah pamannya sering menerima sinyal mara bahaya, dia merasa sangat marah. Mencari masalah pada Ji Feng Tian sama saja dengan menghina dia, Raja Abadi Ji Feng. Dia awalnya ingin memarahinya, tetapi tepat di tengah kata-katanya, ketika dia melihat wajah Ye King Huang, dia tiba-tiba gemetar ketakutan, dan kemudian jatuh berlutut. Pamanku pernah bertemu tuan kecilku sebelumnya. Ye King Huang awalnya kehilangan kesabarannya dan hendak mengambil tindakan, tetapi ketika dia melihat pihak lain seperti ini, dia menghilangkan niat membunuhnya. Siapa kamu? Saat aku masih muda, aku cukup beruntung bisa diterima sebagai pelayan oleh tuanku dan mengambil posisi Raja Abadi Ji Feng. Pamanku sering menjelaskan masalahnya dengan sederhana dan singkat mengetahui bahwa Raja Abadi Ji Feng dipenggal oleh Ye Bufan. Membunuhnya, dan kemudian menerimanya sebagai pelayan, meningkatkan kekuatannya ke puncak Raja Abadi, dan mengelola Ji Feng Tian. Setelah dia baru saja bertemu Kaisar Ye King, dia mengira dia telah bertemu Ye Bufan, tetapi tanpa pemahaman tentang kontrak tuan pelayan, dia segera menyimpulkan bahwa ini adalah pewaris tuannya, dan segera berlutut untuk memberi penghormatan. Setelah apa yang dia katakan, semua orang di kuil Tao Heiyun benar-benar tercengang, dan semua orang diliputi keputusasaan. Awalnya, dia ingin mengandalkan Raja Abadi Ji Feng untuk menyelamatkannya, tetapi Raja Abadi datang, dan akhirnya langsung berlutut. Pendeta Tao Tua Heisha bahkan duduk di tanah dan hampir kencing di celana. Masalah yang dia timbulkan begitu besar sehingga dia menikamnya langsung ke langit. Melihat seluruh alam surga bawah, sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Wajah pendeta Tao Tan hitam pucat pasi. Mungkinkah kuil Tao Awan Hitam dihancurkan di tangannya sendiri? Mendengar bahwa dia adalah laki-laki ayahnya, ekspresi Ye King Huang segera melembut, dan dia mengulurkan tangannya untuk membantu pamannya Chang berdiri. Kalau begitu, bangun dan lihat dari samping. Paman Chang berdiri dan bertanya dengan hati-hati, saya berani bertanya, bagaimana kuil Tao Awan Hitam ini menyinggung tuan kecil saya? Takut pada Kaisar Ye King, tapi dia masih harus mengurus beberapa hal. Bagaimanapun, kuil Tao Heiyun adalah sekte terkemuka dengan 30.000 hingga 40.000 murid dari atas hingga bawah. Lupakan jika kamu menyinggung perasaanku, lelaki tua sialan itu berani memprovokasi adikku. Ye King Huang sekali lagi memancarkan aura pembunuh yang kuat saat dia berbicara, dan dengan singkat menceritakan apa yang terjadi. Sebagai seorang biksu, kuil Tao Heiyun berani melindungiku ketika aku melakukan hal yang tidak masuk akal. Apa gunanya sekte seperti itu? Petik 2. Pelacur ini berani menyinggung tuan kecilku. Memelototi Heisha Lao Dao dengan ganas. Dia mengabaikan masalah di tanah dan bersikeras menyebabkan masalah di langit. Dia mencari kematian dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tetapi tuan kecil, saat itu, tuan mendominasi seluruh wilayah langit bawah dan dihormati oleh banyak orang. Jika seluruh kuil Tao Awan Hitam benar-benar dihancurkan sekaligus, beberapa orang yang tidak mengetahui kebenaran mungkin salah mengira bahwa tuan menindas yang kecil dan membunuh mereka, yang mempengaruhi tuannya. Petik 2. Gong Su Chang adalah orang yang sangat cerdik dan tahu bahwa tidak mungkin menghentikan Ye King Huang secara langsung, dan dia bahkan mungkin terlibat di dalamnya. Jadi saya mengubah pendekatan saya dan langsung memindahkan Ye Bufan dan menggunakan kurva untuk menyelamatkan orang. Fakta membuktikan bahwa trik ini masih sangat efektif. Meskipun Ye King Huang tidak takut, dia tidak ingin mencoreng reputasi ayahnya, jadi dia ragu-ragu. Tetapi jika kuil Tao Heiyun dilepaskan seperti ini, saudara perempuannya akan dianiaya, melakukan. Saat ini, Ye Jiucai berkata, saudaraku, jangan bunuh begitu banyak orang, bunuh saja orang tua jahat itu. Baiklah kalau begitu. Sekarang setelah saudara perempuannya mengatakannya, Ye King Huang tidak memaksa lagi. Dia mengangkatnya tangannya dan berkata dengan tajam energinya meledak dan langsung menembus alis Heisha Lao Dao. Orang ini awalnya mengira dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan latar belakang panggung di belakangnya, tapi sekarang dia terbunuh di tempat bahkan tanpa berteriak, dan dia akhirnya hancur total secara fisik dan mental. Yang lain menghela nafas lega,
akhirnya menyelamatkan nyawa, dan diam-diam merasa senang di hati mereka. Pendeta Tao berkulit hitam tua itu mengertakkan giginya dengan kebencian setelah putranya meninggal, tetapi tidak berani menunjukkan apapun. Pada saat ini, Ye King Huang menoleh. Sebagai pemimpin sebuah sekte, jika Anda membiarkan murid Anda bertindak sembarangan, Anda akan dihukum mati, tetapi Anda akan dihukum hidup. Kemudian kultivasi Anda akan hancur. Di tangannya, langsung menusuk dantian. Secara alami, penganut Tao Ebony tidak ingin budidayanya dihapuskan, tetapi pada saat itu dia merasa seluruh tubuhnya dipenjara, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Saat ini, dia semakin menyadari betapa menakutkannya lawannya. Ternyata dia tidak pernah menggunakan kekuatan aslinya. Sebagai orang yang kuat di tingkat Raja Abadi, dia telah menindas banyak orang dengan kekuatannya sendiri di masa lalu. Setelah budidayanya dihapuskan, hanya masalah waktu sebelum dia kehilangan nyawanya. Orang lain di kuil Tao Heiyun menundukkan kepala dan tetap diam. Tidak ada yang berani mengatakan apapun karena takut mendapat masalah. Pada saat ini, suara Ye King Huang terdengar lagi, kamu hanya memiliki 10 napas untuk turun gunung. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi kuil Tao Heiyun. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang ini tidak berani mengeluh di dalam hati mereka, tapi mereka membenci Hei sampai mati. Salao berkata, tidak baik menyinggung siapapun, tapi dia benar-benar memprovokasi bintang jahat itu. Pikiran hanyalah pikiran, tetapi tidak ada batasan pada tubuh, dan mereka berlari menuruni gunung satu persatu dengan liar. 10 napas kemudian, kuil Tao awan hitam besar itu benar-benar kosong. Kemudian guntur terdengar di udara, dan lautan guntur yang dikumpulkan oleh manik-manik guntur langsung jatuh. Kuil Tao awan hitam benar-benar musnah dari langit ungu di tengah kilat dan guntur. Pamannya sering menonton dengan tenang dari samping. Sudah merupakan kebaikan besar bagi tuan muda untuk tidak mulai membunuh orang, jadi tentu saja dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Setelah melakukan semua ini, Ye King Huang memandang Ye Jiucai, oke, ayo pulang. Kakak, bisakah kamu ikut denganku? Meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu, jelas bahwa Ye Jiucai memiliki kesan yang baik. Wen Susu, pergi dan bermainlah di rumahku, bumi jauh lebih menyenangkan daripada di sini. Lupakan saja, kita akan bertemu lagi di masa depan. Setelah perpisahan singkat, Wen Susu berbalik dan pergi, dia bisa dikatakan memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Baru saja, dia bisa melihat dengan jelas kekuatan Ye King Huang, memenggal kepala Heisha, menghancurkan Heidan, dan kuil Tao awan hitam besar musnah dalam sekejap mata. Putra Ye Bufan sangat kuat, jadi seberapa kuat dia? Saat saya berada di benua Kunlun, saya masih bisa melihat jarak dengannya dan masih memiliki keberanian untuk mengejar ketertinggalan. Tapi sekarang, aku seperti setitik debu kecil, aku hanya bisa melihat ke atas dari kakiku, dan aku bahkan tidak bisa melihat tinggi badan orang lain sama sekali. Sebelumnya, saya selalu berpikir untuk mengejar dan mengekspresikan emosi saya setelah memiliki kekuatan yang setara, tetapi sekarang semuanya tampak begitu konyol. Bagi seseorang dengan hati yang sangat sombong, terputusnya semua harapan adalah pukulan besar. Karena tidak ada harapan dalam hidup ini, tidak perlu lagi mempermalukan diri sendiri. Memikirkan hal ini, dia membuat keputusan akhir di dalam hatinya, dan tubuhnya tiba-tiba bertambah cepat. Suatu hari kemudian, Wen Susu kembali ke kuil Suani dan berlutut tepat di depan Guru Jingan, penguasa sekte tersebut. Murid ini telah melihat dunia manusia. Mohon minta guru untuk menahbiskan Anda. Ekstra, Wen Susu 7. Dokter peri kuno perkotaan yang paling cepat diperbarui. Loli kecil itu melompat ke arah Wen Susu, mengulurkan tangannya dan menepuknya beberapa kali. Pembatasan yang ditinggalkan oleh lelaki tua berbaju hitam itu langsung hancur, dan dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Kak, jangan takut, aku di sini untuk membantumu. Wen Susu sangat terkejut. Dia baru bisa merasakannya. Kekuatan loli kecil ini tidak terlalu tinggi, bahkan tidak sebaik dirinya hanya tampak seperti makhluk abadi yang hebat. Bagaimana batasan yang ditinggalkan oleh lelaki tua berkulit hitam itu bisa berhasil dilepaskan? Lelaki tua berbaju hitam itu menatap ke arah Lolita kecil, lalu tertawa terbahak-bahak,
Sepertinya perkataan lelaki tua itu tidak sia-sia. Tuhan telah mengirimkan lagi gadis kecil berkulit putih dan lembut. Lumayan, kelihatannya bagus sekali. Karena saya akan mengambil semuanya, Tuan. Dia juga melihat bahwa kekuatan pihak lain tidak tinggi, jadi dia tidak mengambil hati sama sekali, dan mengulurkan tangannya yang besar dan berbulu untuk meraihnya. Dasar bajingan jelek, keluar dari sini. Loli kecil itu meraung, dan pedang panjang berwarna hijau zamrud muncul di telapak tangannya, lalu meledak dengan cahaya pedang yang memenuhi langit, dan menebas ke arah lelaki tua itu. Senjata abadi terbaik. Ekspresi lelaki tua berbaju hitam berubah drastis. Ini adalah alam surga bawah, dan mereka yang bisa menggunakan senjata abadi cukup bagus. Seorang gadis kecil yang hanya memiliki level budidaya awal Great Yi Immortal ternyata mengeluarkan senjata abadi terbaik, yang menunjukkan betapa kuatnya latar belakang lawannya. Dia agak ragu-ragu saat ini, tapi kemudian tatapan tajam muncul di matanya. Meskipun pihak lain memiliki latar belakang, tidak masalah. Gadis kecil ini jelas-jelas kabur secara diam-diam. Seperti kata pepatah, kekayaan ditemukan dalam bahaya. Apakah itu senjata peri terbaik atau dua wanita papan atas, dia tidak mau menyerahkan salah satunya. Memikirkan hal ini, tanpa ragu-ragu, dia meninju, dan kekuatan tinju yang keras bertabrakan dengan cahaya pedang. Terdengar ledakan, cahaya pedang pecah, dan loli kecil itu terjatuh ke belakang beberapa meter. Tidak mungkin, kesenjangan kekuatan antara keduanya terlalu besar, yang satu berada di tahap awal dari keabadian besar, dan yang lainnya berada di puncak keabadian besar bahkan jika dia memegang senjata abadi terbaik di tangannya, dia tidak bisa menutupi kesenjangan yang begitu besar. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah dalam kesadaran lelaki tua berpakaian hitam itu, pukulannya bisa langsung menjatuhkan pedang lawannya. Terlihat dari pertarungan barusan bahwa meski lawannya baru berada di tahap awal Great B Immortal, kekuatannya pasti sebanding dengan Great Immortal. Dia memiliki harta karun di usia yang begitu muda, dan memiliki kemampuan untuk menantang dirinya sendiri. Sebelum dia bisa pulih, cahaya pedang menyala kembali, dan loli kecil bergegas kembali mengacungkan pedang peri. Di saat yang sama, Wen Susu juga mengambil tindakan. Pedang panjang itu menembus kekosongan di belakangnya dan menembus bagian belakang jantungnya. Senyuman di wajah lelaki tua berpakaian hitam itu menghilang, dan penampilan luar biasa dari loli kecil membuatnya semakin gugup. Apa yang harus dia lakukan saat ini adalah membuat keputusan cepat dan memenangkan lawan dengan cepat, jika tidak, dia akan mendapat masalah besar setelah kekuatan di belakang gadis kecil itu ditarik keluar. Memikirkan hal ini, kekuatannya meledak sepenuhnya, dan dia bertarung dengan mereka berdua. Bagaimanapun, pendeta Tao tua itu berada di puncak keabadian agung dan memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan. Dia menggunakan semua kekuatannya dan keduanya langsung ditekan. Wen Susu baru saja dipromosikan ke tahap awal Great Immortal, dan kekuatan tempurnya rata-rata. Lolita kecil lebih baik, tetapi dengan berkah dari pedang peri dan pertarungan lintas level, paling banyak dia bisa bertarung melawan makhluk abadi tingkat menengah, dan itu masih belum cukup untuk bertemu dengan master berpengalaman puncak. Setelah hanya 3 atau 4 gerakan, dia benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dikelilingi oleh bahaya. Adik, aku akan menghentikannya, kamu cepat pergi. Wen Susu mengambil keputusan. Selama loli kecil itu pergi, dia akan segera meledakkan jiwanya peluang. Kakak, tolong minggir. Aku akan bertarung dengannya. Gadis kecil itu terlihat manis dan imut, tapi dia sangat gigih, dan dia jelas sedang marah saat ini. Sebelum Wen Susu sempat berbalik, sosoknya berkelebat lalu menjelma menjadi rubah. Ya, itu rubah. Ternyata gadis kecil ini sebenarnya adalah monster peri. Tubuhnya seputih salju, namun dia memiliki 6 ekor besar dengan warna berbeda di belakangnya. Orang tua berbaju hitam itu terkejut. Dia baru saja bertarung melawan loli kecil, dan dia benar-benar bisa merasakan bahwa pihak lain memiliki energi abadi. Mengapa dia berubah menjadi binatang abadi lagi dalam sekejap mata? Sebelum dia sempat pulih, ekor merah besar rubah kecil itu berguling ke arahnya. Setelah mengungkapkan wujud aslinya, kekuatannya meningkat secara dramatis, dan tekanan yang dia tunjukkan tidak kalah dengan Great Immortal Peak.
Lelaki tua berbaju hitam mengabaikan keterkejutannya dan menamparkan ekor merah besar itu dengan telapak tangannya, tapi kemudian ekor hitam lainnya berguling. Kemudian pertarungan dimulai lagi. Rubah kecil dan lelaki tua berbaju hitam berimbang dan tidak bisa bertarung satu sama lain. Wen Susu ingin membantu, tetapi dalam situasi ini, dia tidak bisa ikut campur, jadi dia hanya bisa menonton pertarungan dari samping. Di saat yang sama, energi abadi di tubuhnya bekerja dengan liar, siap meledak kapan saja. Anak muda, kamu masih memiliki beberapa kemampuan, tapi sayang sekali hidupmu tidak baik, dan kamu bertemu denganku, Guru Tao. Memperkuat posisinya, pendeta Tao tua berpakaian hitam itu menunjukkan cibiran di bibirnya, lalu mengangkat tangannya dan melambai, cahaya hitam terbang ke udara, lalu berubah menjadi cibiran. Buat jaring hitam besar. Benda ini memancarkan paksaan yang sangat besar, dan jelas merupakan senjata abadi. Mau tak mau ia menutupi rubah kecil itu dalam sekejap. Jika itu adalah harta karun seperti senjata abadi, rubah kecil tidak akan peduli sama sekali, tapi jaring besar ini akan terlalu menahannya. Keenam ekor besar itu terus menggedor jaring hitam besar itu, tapi benda ini sangat elastis. Setiap kali diserang, ia ditarik terpisah dan segera dipulihkan, sehingga mustahil untuk ditembus. Ekspresi Wen Susu berubah, dan pedang peri di tangannya menebas jaring besar. Tapi kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa pedangnya tidak dapat melukai benda ini sama sekali. Hahaha, tidak ada gunanya. Bagaimana kalian bisa menembus jaring sutra hitam Master Dao? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan jaring hitam besar itu dengan cepat menyusut, mengikat rubah kecil itu dengan erat. Wen Susu mengayunkan pedangnya untuk membunuh, tetapi budidayanya terhalang oleh jari. Berhentilah berjuang, Guru Tao akan memperlakukanmu dengan baik. Hei Lao Dao tertawa dengan arogan. Terlepas dari yang lainnya, rubah kecil di depannya pasti bernilai puluhan ribu emas. Dia dapat melihat bahwa meskipun itu adalah binatang abadi, garis keturunannya tidak biasa. Kekuatan yang abadi dapat diubah menjadi bentuk manusia, dan dia juga dapat menggunakan energi abadi, yang belum pernah terdengar sebelumnya. Rubah kecil itu terperangkap dalam jaring besar dan sangat marah sesaat, kamu bajingan, kamu orang tua yang bau, biarkan aku pergi secepatnya, kalau tidak, saudaraku tidak akan melepaskanmu. Adikmu, dengan keras, sambil tersenyum, bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkanmu hari ini, ikutlah denganku secepatnya. Saat dia berbicara, dia hendak membawa mereka berdua pergi, tetapi pada saat ini, ada niat membunuh yang ganas di belakangnya, membanjiri langit. Siapa yang berani menyentuh adikku? Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang yang cerdas menebas di udara. Jaring hitam besar yang sangat kuat tadi seperti kertas di bawah cahaya pedang, robek berkeping-keping dalam sekejap dan jatuh dari udara. Rubah kecil itu mendapatkan kembali kebebasannya dan langsung berubah menjadi wujud manusia. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lelaki tua berbaju hitam, saudaraku, bajingan ini menggangguku. Bunuh dia.